COVID-19 sebelumnya memang belum ada nama, sehingga kita menyebutnya sebagai new coronavirus saja, atau ada istilah Wuhan pneumonia ya, karena memang ini diawali munculnya adalah di Wuhan, di China. Salah satu faktor yang dianggap itu kemudian sebagai sumber penularan adalah kelelawar. Coronavirus ini sebenarnya sudah lama gitu loh. Dulu tahun 2003-2004 terkait dengan SARS ya, itu juga disebabkan oleh virus corona. Kemudian flu burung juga virus corona. Kemudian MERS-CoV juga itu virus corona. Saat ini kita temukan varian baru sebenarnya dari hasil mutasi daripada coronavirus itu sendiri, dan kita beri nama sekarang adalah SARS-CoV-2. Cara penularannya adalah dengan droplet, berbicara dengan orang dalam jarak dekat, batuk, bersin yang kemudian bisa terkena pada orang lain. Kemudian kita kontak fisik ya, karena mungkin tangan kita kurang bersih habis berpegangan dari orang lain yang terkena virus, itu bisa juga kemudian masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung, kemudian mulut, telinga, atau mata pada saat kita ngucek-ngucek mata. Nah, itu faktor yang bisa mengaruhi penularan itu. Ada literatur yang menyatakan bahwa kemungkinan airborne itu artinya bisa melalui udara dalam satu ruangan tertentu ya. Tapi itu masih kontroversi. Semua sebenarnya bisa berisiko untuk terkena, dan semua bisa juga kemudian bisa menimbulkan gejala atau keluhan dalam gradasi atau derajat berbeda-beda gitu. Artinya yang dia mungkin tanpa gejala, ada yang dia dengan hanya gejala ringan, atau bahkan sampai berat, bahkan kemudian sampai mengganggu pernafasan yang kita sebut dengan sepsis atau gangguan pneumonia berat, hingga akhirnya harus perlu ventilator. Gradasi ini sangat tergantung kembali lagi dari kitanya. Kalau kita mempunyai daya tahan tubuh yang baik ya, maka virusnya itu tidak akan sampai membawa dampak ke yang berat tadi ya, cenderung kemudian kita masuk di dalam golongan yang asymptomatic carrier atau tidak ada gejala, tapi kita carrier, bisa juga kita positif. Dan itu penelitian menunjukkan 80% itu kasusnya adalah tidak ada gejala. Kenapa ini lansia? Karena kita tahu bahwa fungsi-fungsi vital dari lansia yang sudah menurun, kemudian daya tahan tubuh juga udah mulai menurun, sehingga kecenderungan untuk kemudian membawa akibat yang berat itu bisa terjadi pada kelompok lansia. Jadi anak-anak cenderung mempunyai daya tahan tubuh yang lebih bagus. Kasus yang kemudian terjadi pada anak-anak baru hanya beberapa, itu pun karena memang anak tersebut sudah mempunyai penyakit yang lain. Paling penting lagi adalah memakai masker, menjaga kebersihan kita sendiri. Bukan hanya karena coronavirus sebenarnya. Pada saat kita bicara kesehatan, cuci tangan itu menjadi faktor utama pada saat kita ingin menekan penyebaran virus untuk saat ini. Daya tahan tubuh harus kita naikkan. Caranya bagaimana? Kita harus banyak makan makanan yang bergizi, makan sayur dan buah, minum yang banyak. Kalaupun kita kena tidak mengakibatkan dampak yang berat, karena daya tahan tubuh kita bagus.